Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang begitu berat kita lalui bersama-sama. Tahun di mana begitu banyak rencana harus ditata ulang. Tahun di mana target-target disesuaikan dengan keadaan. Bahkan bagi sebagian orang di antara kita, tahun ini menjadi tahun yang menyesakan karena kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Dan di dalam suasana kehilangan yang dalam, tidak banyak teman dan sahabat bisa datang, tidak banyak lagu, pujian, penghiburan bisa dinaikkan. Kita melaluinya dalam suasana yang dingin, sepi, dan sendiri. Dan bagi kita semua, tahun ini menjadi tahun di mana kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berjalan dalam suasana penuh dengan ketidakpastian. Bagi anak-anak kita, tahun ini menjadi tahun di mana mereka kehilangan banyak kegembiraan. Kehilangan kesempatan belajar bersama dengan teman-teman, bermain bersama dengan teman-teman, dan terpaksa melakukan banyak aktivitas belajar dari rumah. Dalam situasi seperti ini, tidak setiap orang tua mempunyai waktu untuk mendampingi anak-anaknya yang harus belajar dengan cara yang baru, yang bagi mereka adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidak biasa. Andai kata kita bisa mendampingi anak-anak pun, sering tidak semua di antara kita punya kecakapan, kesabaran, bahkan ketekunan dalam mendampingi anak-anak kita. Dalam keadaan seperti ini, sering ada pihak-pihak yang merasa terluka, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Bahkan tidak sedikit di antara kita, para pencari nafkah dalam keluarga yang mengalami keadaan yang tidak begitu baik ketika mengalami pemutusan hubungan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan oleh karena perusahaan tidak mampu lagi membayar kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para karyawan. Karena itu hari demi hari dilalui dengan kecemasan. Di satu sisi kebutuhan hidup terus berjalan sementara celengan yang dipecah sudah kelihatan dasarnya. Padahal pandemi belum memberi tanda akan segera berakhir. Apalagi kesempatan kerja yang masih belum terbayang dalam kehidupan kita. Dalam suasana seperti ini sering kita menjadi orang yang sensitif, cepat tersinggung, merasa tidak dihargai, merasa berada dalam lorong sunyi yang sepi dan juga sendiri. Satu keadaan yang hampir mirip seperti ini diekspresikan oleh Nabi Habakuk ketika bangsa Israel mengalami sampar, gempa bumi, kekeringan, dan musuh yang menggempur dengan mengerikan. Tetapi berhadapan dengan kenyataan hidup yang mengerikan, menakutkan, Habakuk menyatakan sebuah cara pandang yang lain terhadap kengerian yang mendatanginya. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 16c, ia mengatakan, "Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan." Bahkan dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat 18 ia mengatakan, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku," katanya. "Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan dan hati yang bersorak-sorai adalah kunci utama menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Sebab di dalam ketenangan kita dapat berpikir dengan jernih, dan di dalam sorak-sorai kita akan mendapatkan kekuatan baru. Akhirilah tahun yang penuh dengan kesusahan ini bukan dengan kegelisahan, bukan juga dengan kecemasan dan ketakutan,
tetapi seperti yang diajarkan oleh Habakuk kepada umat Allah Israel, hadapi kesusahan itu dengan ketenangan. Dan sambutlah keadaan di mana kita mengalami kekurangan dengan sorak-sorai, bukan di dalam kehampaan. Yakin dan percayalah, Tuhan akan memampukan kita seperti seekor rusa gunung yang meloncat dari tiap cadas pegunungan sampai ia tiba di puncak bukit batu. Dan itu bagi Habakuk terjadi oleh karena pekerjaan Tuhan yang ajaib, pertolongannya yang datang tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin.